Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru kita Dr. Haji Abdul Jabbar Majid MA, anggota DPRD Jawa Barat, yang pada siang hari ini melaksanakan kegiatan sosialisasi 4 pilar kebangsaan. Dan tentunya buat kita Rumah Keadilan ini bukan kali pertama ya, berkolaborasi senantiasa dengan beliau. Sudah banyak momen-momen kegiatan bersama Rumah Keadilan dengan beliau. Karenanya ada kata yang paling indah lah kita haturkan kepada beliau sekalian ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya, Ustaz. Teriring doa semoga beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Diberikan kesehatan dan diberikan keberkahan di usianya. Amin ya Allah. Dan tentunya ini punya makna yang besar, makna yang luar biasa begitu ya. Bahwa sebagai organisasi sayap muda Partai Keadilan Sejahtera, Rumah Keadilan berkolaborasi dengan beliau menunjukkan bahwa dalam tradisi PKS tidak ada dikotomi tua dan muda. Yang ada hanyalah kolaborasi. Yang ada adalah kerjasama yang loyal pada visi dan misi politik kita. Kemudian salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada junjungan kita baginda Rasulullah SAW, kepada keluarganya, para sahabat, insyaallah sampai kepada seluruh umatnya hingga akhir zaman. Pada kesempatan ini juga saya haturkan terima kasih pada Bro Bang aja deh. Kalau bunganya wah misalnya. Kalau bro itu kemerah-merahan gitu ya. Kalau bung itu kemerah-merahan, kalau bro kayaknya oren-orenan agak sedikit merah lah. Kalau merah banget kan itu ada PSI begitu ya bro. Kemudian beliau selaku sekjen, kemudian juga ada Bro Taufik, kemudian segenap jajaran pengurus DPD Rumah Keadilan Kabupaten Bekasi. Dan saya juga menyapa pagi ini, siang ini kawan-kawan dari putusan ya, dari DPC Rumah Keadilan se-Kabupaten Bekasi. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kawan-kawan sekalian, saya ingin mengutip kata-kata Umar bin Khattab. Beliau berkata, saat aku menghadapi masalah-masalah besar, maka yang aku panggil adalah anak-anak muda. Rahasianya ada pada satu hal, bahwa anak-anak muda selain dia punya semangat, dia selalu punya cara di luar kebiasaan untuk menyelesaikan masalah-masalah. Beda dengan orang tua itu. Andai saja anak-anak muda tidak punya cara nekat menculik Bung Karno begitu ya, rasa-rasanya sejarah kemerdekaan akan bicara lain ya. Karena kenekatan inilah, anak-anak muda inilah, alhamdulillah, maka 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka. Allah. Nah, apa relevansinya dengan kita? Relevansinya adalah bahwa sebagai sayap gerakan muda dari Partai Keadilan Sejahtera, ini kita harus terang-terang gitu ya, karena terang benderang bahwa kita ingin deklarasi bahwa kita adalah organisasi sayap kepemudaan dari Partai Keadilan Sejahtera. Ya, jangan ada lagi, saya orang Gema, saya bukan orang PKS. Nah ini tidak boleh ada dikotomi. Ya. Yang
mewadahi anak-anak muda, mewadahi semangat kelompok muda di PKS ini, yang tentu saja menjadi inkubasi bagi calon pemimpin PKS ke depan. Maka ini kita persiapkan, dan di antara persiapan itu adalah tentu saja kita harus mempersiapkan diri kita, sahabat-sahabat sekalian, untuk pada saatnya amanah itu datang, tidak ada lagi kata tidak bisa dan mohon maaf dan kalimat afwan. Semua harus siap. Dan kesiapan itu juga harus didukung oleh kesiapan pemikiran, ideologis. Dan kita akan menemukan lagi relevansinya terkait dengan acara ini, bahwa yang harus kita kuatkan dari ideologi kita, Gema Keadilan, adalah terkait dengan keindonesiaan kita, yaitu secara spesifik ada pada pemahaman kita tentang 4 pilar kebangsaan: NKRI, Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Bhinneka Tunggal Ika. Nah, 4 pilar ini kalau bersenyawa dengan semangat muda di usia yang produktif ini, dalam tanda kutip, akan sangat berbahaya. Berbahaya bagi siapa? Berbahaya bagi orang-orang yang ingin merongrong NKRI. Pada zamannya 4 pilar ini juga bersenyawa dengan anak-anak muda seperti siapa? Seperti Bung Karno, seperti Bung Hatta, Tahrir, dan lain sebagainya. Dan pada diri mereka lah kemudian cita-cita kemerdekaan itu terwujud. Usia muda itu kemudian berinternalisasi dengan ideologi tadi, dan itu menjadi gelombang baru yang kemudian menciptakan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Mereka berjuang di usia 40 tahun. Yang di bawah 40 tahun? Semua di bawah 40 tahun. Kemarin pesannya 35 ke bawah. Susah ternyata, 35 ke bawah. Nah, dari pribadi-pribadi founding father yang berusia 40 tahun ke bawah ini kita harus banyak belajar. Dari Bung Karno, dari Bung Hatta, khusus dari Bung Hatta, kita punya pelajaran berharga. Pelajaran itu adalah pembalasan terbaik pada seorang mantan itu adalah menjadikannya ibu mertua. Paham maksudnya? Saya jelaskan. Antum bayangkan, ideologi 4 pilar ini bersenyawa pada sosok seorang Bung Hatta. Sampai-sampai kemudian dia bernazar bahwa saya tidak akan pernah menikah sebelum Indonesia merdeka. Siap, ini jadi janji kita bersama. Udah merdeka, udah nikah. Kata beliau, saya tidak akan menikah sampai Indonesia merdeka. Meski beliau tentu ada gadis yang dicintai, dan ternyata ketika sang gadis ini menunjukkan rasa cinta yang sama dan meminta agar Bung Hatta, sang pujaan hati ini, datang melamar begitu. Tapi Hatta bilang, saya punya janji secara personal bahwa saya tidak akan menikah sebelum Indonesia merdeka. Sampai akhirnya gadis itu menikah, Indonesia belum merdeka. Tapi ternyata takdir bicara lain. Ternyata setelah menikah, putrinya besar dan juga cantik, rupawan seperti ibunya, dan juga takdir juga yang mempertemukan antara Hatta dengan putri sang mantan, dan mereka pun menikah. Ini pembalasan yang sangat telak. Kayak drama Korea ya. Kita banyak belajar lah dari mereka, dari cita rasa mereka tentang pribadi, tentang kebangsaan, tentang perjuangan, gitu ya. Toh juga Bung Karno juga punya selera yang tinggi terhadap perempuan, gitu ya. Tapi ini pilihan, boleh diteladani, boleh tidak. Saya ngomong ini ada Gema Pertiwi soal ini, ada ibu-ibu.
Kita akan jabarkan biar Nanti 4 pilar, 4 pilar. Kita fokus dulu ke 4 pilar ya. Nah, baik ke kawan-kawan sekalian, perlu sekali memang gema keadilan ya terkait dengan penguatan pemikiran soal 4 pilar kebangsaan ini ya. Karena memang induk seman kita PKS tentu punya problem yang klasik yang terus berulang dari pemilu ke pemilu. Tidak lain dan tidak bukan persoalannya seperti dijabarkan oleh Presiden PKS periode MSI Muhammad Soebul Iman ya 2015. Beliau mengatakan ada 3 tantangan buat PKS. Pertama tantangan kebangsaan, kemudian tantangan kalau tidak salah konstitusionalitas, kemudian dan tantangan nasionalisme. Tantangan nasionalisme bagi PKS adalah kita akan bertarung dengan stigma yang terus berulang, walaupun motifnya bisa jadi motif politik, bahwa PKS itu anti nasionalisme karena dia adalah gerakan transnasional, dia adalah gerakan franchising internasional begitu ya. Sehingga nasionalismenya diragukan. Ini stigma ini harus kita lawan ya. Dan tentunya kegiatan ini mudah-mudahan bagian dari upaya kita, ikhtiar kita untuk melawan stigma tersebut. Bahwa jangan pernah ajari PKS soal nasionalisme. Kemudian ada tantangan ini konstitusionalitas. Ini tantangan bahwa PKS ya selalu diidentikan dengan syariat, dan syariat itu yang dipahami oleh mereka tentu syariat yang distorsi, syariat yang dikotomis ya, bahwa syariat yang mereka pahami itu adalah potong tangan, hudud, kemudian rajam dan lain sebagainya, yang itu tentu bertentangan dengan norma-norma konstitusi di Indonesia. Karenanya persoalan ini, stigma ini juga kita harus lawan ya, bahwa kembali jangan lagi ajari PKS soal konstitusi. Dan terakhir juga kita menghadapi tantangan malu kalau sudah tua begitu, apalagi jadi pansus ini misalnya ya tantangan itulah yang harus kita lawan gitu ya. Mudah-mudahan dari rahim gema keadilan ini insya Allah akan muncul calon-calon pemimpin PKS ke depan yang punya nasionalisme, yang punya semangat kebangsaan, yang punya pemahaman konstitusi yang benar dan kokoh, dan sekaligus menjadi garda terdepan pembela negara kesatuan Republik Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.